kembali lagi membahas mengenai SPSS ya. Kali ini saya akan membahas mengenai uji independent sample t-test. Uji ini dilakukan untuk dua data ya, tapi dia tidak berpasangan. Jadi berbeda dari video yang sebelumnya mengenai sampel yang berpasangan. Kalau di sini sampelnya itu tidak berpasangan. Tetap ada dua data, tapi di sini sampelnya tidak berpasangan. Untuk konsep ujinya sendiri digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang tidak berpasangan. Syaratnya data harus berdistribusi normal dilakukan pada dua sampel. Jadi urutan pengolahan datanya ini, yang pertama dia harus punya dua data dan tidak berpasangan. Kemudian seperti biasa kita uji normalitas. Setelah itu, jika sudah normal, masuk ke uji independent sample t-test. Namun, jika tidak normal, kita masuk ke dalam uji Mann-Whitney. Ini saya beri tanda merah lagi ya, menyatakan bahwa uji Mann-Whitney ini dia tidak normal datanya. Oke. Untuk dasar pengambilan keputusannya itu sendiri seperti ini, dilihat dari signifikansi tutelnya. Kalau kurang dari 0,05 maka H0 ditolak, lebih dari 0,05 H0-nya diterima. Baik, kita lihat contoh kasusnya. Seorang dosen melakukan penelitian terhadap dua kelas statistika, yaitu IF21A dan IF21H. Ya, dari sini jelas terlihat ya, ada dua kelas, 21A dan 21H. Mereka berbeda, ya tidak berpasangan. Bedakan dengan yang paired sample t-test di video yang sebelumnya, dia hanya ada satu kelas. Nah, di sini kedua kelas tersebut menggunakan model pembelajaran yang berbeda. Apakah ada perbedaan yang signifikan terhadap kemampuan matematis dari kedua kelas tersebut? Jadi dosen itu ingin tahu dengan model pembelajaran yang berbeda di antara dua kelas, apakah ada perbedaan yang signifikan tidak? Kedua kelas ini dia tidak berpasangan. Ya, perhatikan contoh kasusnya ya, berbeda dengan yang video sebelumnya. Oke, kita punya datanya seperti ini. Nah, ini datanya. Lalu kita tentu harus uji normalitasnya dulu ya. Maka kita akan masukkan data ini ke dalam SPSS-nya. Cara memasukkan datanya agak sedikit berbeda dari yang biasanya. Kalian lihat dulu di sini. Di sini itu ada nilai. Nih, yang ini nilai, kemudian ada kelas. Ya, maka kita masukkan ke dalam SPS-nya itu adalah kelas dan nilai. Masuk ke variable view, kemudian di sini nilai, kemudian kelas. Nah, kedua-duanya numerik, desimalnya kita buat 0 saja. Nah, perhatikan lagi oleh kalian di sini kelasnya ada dua, IF21A dan IF21H. Maka di value ini kita namakan. Nah, value yang satu itu untuk IF21A. Kita add, kemudian value 2 untuk IF21H. Ini untuk kode ya. Kita add lagi, masuk ke sini. Oke, lalu yang harus diperhatikan lagi adalah measurnya. Di sini kita buat scale. Oke, kita masukkan ya. Nah, sekarang kita masukkan yang IF21A dulu. Ini di copy. Kopikan ke sini. Ini nilainya masukkan. Lalu yang IF21H. Masukkan ke sini. Nah, untuk kelasnya kita namakan dengan 1, 2. Kode yang tadi kita buat. Ini 1. Sampai 10 ya. Kemudian selanjutnya 2. 2 itu menandakan IF21H. Oke, sudah seperti ini. Lalu kita lakukan uji normalitas, masuk ke deskriptif statistik, masuk ke explore. Yang dimasukkan adalah yang nilai ya, yang nilainya
plotnya kita lihat lagi, ini harus dicentang, kemudian continue, oke. Nah, kita lihat ini adalah hasilnya, test of normality. Ya, kita copy dulu ya. Ini kita kopikan, masukkan ke dalam sini. Nah, yang dilihat adalah signya ya, Shapiro-Wilk juga karena datanya masih kecil, berarti kita punya 0,738, dia lebih besar dari 0,05. Maka dikatakan berdistribusi normal. Dia sudah berdistribusi normal. Di sini ya, dua data, uji normalitasnya sudah. Lalu kita lanjutkan ke uji independent sample t-testnya. Oke. Nah, sebelum lanjut ke uji independent sample t-test, tentu harus ada uji hipotesisnya H0 dan H1-nya. H0-nya itu adalah tidak ada perbedaan signifikan terhadap kemampuan matematis kedua kelas tersebut, kemudian H1 itu ada perbedaan signifikan. Baik, kita langsung ke dalam SPSS-nya. Untuk mengolah data itu, kita masuk ke compare means, lalu independent sample t-test. Yang ini kita klik, lalu masukkan nilai ke dalam test variabel, dan masukkan kelas ke dalam grup variabel. Lalu kalian klik define group. Ini grup 1 masukkan 1, grup 2 masukkan 2. Tadi karena kita masukkan nilai 1 dan 2 ya ke dalam value-nya. Continue lalu oke. Nah, kita lihat di sini hasilnya. Nah, yang ini ya. Independent sample t-test. Ini kita copy ya, yang independent sample t-testnya. Lalu kita masukkan ke sini. Nah, ini datanya sudah saya punya. Sekarang kalian lihat yang seek to tail-nya. Selalu seek to tail ya, tapi lihatnya yang equal variant assume. Saya pisahkan dulu ya. Nah, ini kalian lihat yang equal variant assume. Nah, yang ini yang 0,003. Maka kita bisa tulis di sini 0,003 itu kurang dari 0,05. Maka dari itu kita bisa lihat di sini pengambilan keputusannya, kalau kurang dari 0,05 maka H0-nya ditolak. Yang ini ya, maka H0 ditolak. Berarti kita bisa simpulkan maka H0-nya ditolak. Kalau H0 ditolak, berarti yang diterima adalah H1. Artinya ada perbedaan yang signifikan terhadap kemampuan matematis kedua kelas tersebut. Jadi kesimpulannya, dengan melakukan model pembelajaran yang berbeda, ternyata ada perbedaan yang cukup signifikan terhadap kemampuan matematis kedua kelas tersebut. Ini yang harus kalian perhatikan, untuk melakukan uji di dalam SPSS ini sendiri tidak bisa asal. Kalian harus lihat kasus datanya dulu. Kasus data yang satu data itu menggunakan one sample t-test. Kemudian dua data tapi saling berhubungan, dia pakai paired sample t-test. Kemudian ada juga dua data tapi tidak saling berhubungan, pakai independent sample t-test. Ini hanya berlaku untuk yang normal. Kalau yang distribusinya tidak normal, beda lagi nanti ujinya. Jadi kalian harus betul-betul perhatikan data kalian itu seperti apa. Tidak bisa asal menggunakan uji SPSS yang mana saja, itu tidak bisa. Nah, contoh lain untuk uji independen ini, misalnya kalian ingin melihat pergerakan dua tikus nih. Dua tikus ya datanya. Kemudian satu tikus hanya dikasih keju saja, kemudian satu tikus lagi dikasih makanan berprotein tinggi. Nah, data pergerakannya itu tiap hari kalian catat. Selama 1 bulan kalian catat. Nah, kalian ingin membandingkan ada tidak perbedaan antara tikus yang makan keju saja dengan tikus yang makan protein tinggi. Begitu. Itu contoh lainnya ya untuk kasus independent sample t-test. Mudah-mudahan kalian bisa paham ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Assalamualaikum.